Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersukacita merayakan pesta peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari peringatan ini meneguhkan pengharapan kita bahwa bukan dunia ini akhir perjalanan orang yang percaya kepadanya, melainkan di sorga. Karena itu, marilah kita menyaksikan. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenaikan Yesus ke sorga meneguhkan hati kita agar senantiasa tabah dalam pengharapan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita menghadapi kesulitan, dan kita diarahkan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah kita memusatkan perhatian kita dalam persekutuan dengan Yesus Panglima Perkasa itu. Marilah kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 99 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak-Mu yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi. Marilah kita dengar hukum Tuhan pada pesta peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ini, yaitu Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa kami dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini tertulis pada Mazmur 47 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam buat kita semua. Mari kita dengarkan warta di pesta peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus, Kamis 9 Mei 2024. Peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kamis hari ini 9 Mei 2024, kita memperingati pesta Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian masuk seperti biasa. Kebaktian pagi masuk pukul 7 WIB, 11 WIB, dan siang 9 WIB, dan siang 11 WIB, dan sore pukul 17 WIB. Pada pukul 11 WIB diadakan acara khusus kebaktian peneguhan Sidi yang telah belajar tahun pelajaran 2023-2024 bersama orang tua, dan dilanjutkan dengan acara pelayanan perjamuan kudus. Yang mengikuti peneguhan Sidi berjumlah 66 orang, putra 42 orang, dan putri 24 orang. Demikian warta yang ada di tengah-tengah jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Ara
pertolongan, kuatkan kami semua, sehingga kami berjaya hingga ke akhir zaman. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersukacita untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan pada kesempatan yang indah ini saya menyampaikan salam sejahtera, shalom buat kita semua. Marilah kita memberikan hati dan pikiran kita mau disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 24, dimulai dari ayat 44 hingga ayat 53. Beginilah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah kesempurnaan dan kelengkapan rancangan keselamatan yang telah dilakukan oleh Allah terhadap dunia. Sejak semula kenyataan ini telah diberitakan ratusan tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus hadir di tengah-tengah manusia, sebelum Immanuel itu menjadi realita atau kenyataan. Itu sudah diberitakan para nabi, bahkan dalam kitab-kitab Taurat serta kitab Mazmur, bahwa satu saat Mesias itu akan datang dan dia akan lahir di dunia, dia akan menderita, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga, tetapi dia akan naik ke surga. Tetapi berita ini, kalau kita katakan, bukan sekedar mau mengerti tentang kronologi peristiwa ini, melainkan bagaimana kita menghidupi makna dari peristiwa kenaikan Yesus. Ada 3 makna yang paling berharga, sangat berharga bagi kita sebagai manusia pada masa kini. Yang pertama, bahwa peristiwa kenaikan Yesus Kristus itu mau menyatakan bahwa
Yesus Kristus itu benar-benar sebagai Tuhan. Dan itu sudah diberitakan dalam kitab Yohanes sebelumnya, bahwa Yesus adalah Logos, tetapi bukan sekedar Logos, melainkan Yesus sendiri sebagai Tuhan adalah yang menciptakan semua yang ada di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara, yang mempertegas secara eksplisit dikatakan dalam hal ini, bahwa Yesus nyata sungguh-sungguh adalah Tuhan. Bahkan kenyataan ini juga yang mana disampaikan oleh penulis kitab Yohanes mempertegas bahwa Yesus itu adalah sumber dari segala yang ada. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentang ini juga sudah diberitakan oleh para nabi, sudah diberitakan oleh para pendahulu, sebagaimana Yohanes juga memberitakan tentang ini. Dan yang terpenting bagaimana supaya kita percaya bahwa Yesus Kristus dengan kenaikan ke surga itu sungguh-sungguh bahwa dia adalah Tuhan. Tidak perlu diragukan. Dan yang kedua, dengan kenaikan Yesus ke surga, justru ia mau mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Sebagai pengikut Kristus tentu kita tidak perlu ragu. Banyak orang yang ragu bagaimana, siapa yang menyelamatkan kita dari bagaimana jalan untuk menuju kerajaan Allah. Bagaimana keselamatan itu supaya terwujud bagi saya. Tetapi orang Kristen sebagai pengikut Kristus jelas dan tidak akan ragu bahwa Yesus naik ke surga itu mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Saudara-saudara, tentu kita dan peluang bagi kita menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah menjadi terbuka. Harapan perjuangan orang-orang Kristen atau perjuangan iman kita di dunia ini tidaklah sia-sia. Sebab apa yang kita perjuangkan dalam iman, perjuangan iman kita sebagai pengikut Kristus yang tidak pernah dalam posisi zona aman, di mana terpaan, pergumulan, dan juga penderitaan itu selalu ada. Tetapi setiap orang yang taat dan setia sampai akhir itu tidak pernah sia-sia. Sebab Yesus telah mempersiapkan tempatnya. Dan dia menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Allah Bapa. Dan makna yang ketiga dengan kenaikan Yesus Kristus adalah juga sekaligus mengangkat status manusia. Kita menyadari kita ini orang berdosa, terikat di dalam kerajaan kegelapan, kerajaan iblis yang tidak layak menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga. Tetapi kini bahwa Kristus telah memutus semua belenggu-belenggu yang mengikat kita di dunia dan menempatkan kita menjadi orang atau warga kerajaan Allah. Itu juga yang dikatakan secara tegas oleh Paulus dalam suratnya ke Filipi 3 ayat 20. Karena kita bukanlah warga, bahwa karena kita adalah warga di dalam surga, kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari situlah kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita sebagai manusia, sebagai bangsa, sebagai warga yang berada di tengah-tengah dunia, tentu kita termasuk sebagai warga negara dunia. Tetapi pada esensinya bahwa orang Kristen dan pengikut Kristus itu bukanlah warga kerajaan dunia, melainkan kita ini adalah warga kerajaan Allah.
Dan ini yang telah dilakukan dan dipertegas. Posisi inilah yang telah ditetapkan dan dipertegas oleh Yesus. Realitas kewargaan kita semakin nyata bahwa kita adalah warga kerajaan surgawi. Sekalipun kita sekarang masih berada di tengah-tengah dunia. Dan itulah yang patut kita sebagai bersyukur dan bersuka cita. Kalau di dalam topik minggu atau ibadah kita yang telah dikatakan maka kita bersuka cita. Apa yang harus inti daripada sukacita kita? Bahwa yang kita katakan ada 3 hal makna. Tetapi yang terutama bagaimana sukacita itu menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan orang-orang sebagai pengikut Kristen dalam kondisi objektif yang kita alami sekarang ini. Patut bersukacita atas semua yang dinyatakan oleh Yesus dengan kenaikannya, bahwa keselamatan telah terjamin dan kita tidak perlu ragu untuk mencari-cari juru selamat. Keselamatanmu sudah terjamin. Tentu banyak orang mencari dari mana jalan agar kita menjadi ahli waris, bagaimana, dari mana masuk, supaya kita menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi bagi orang Kristen atau pengikut Kristus itu sudah jelas dan tidak perlu ragu bahwa dia sebagai pengikut Kristus, kemana Kristus itu pergi, ke situ juga dia akan berada. Jelas. Sehingga kita patut bersukacita bahwa kita orang Kristen itu bukanlah warga yang lain. Nah, saudara-saudara, keselamatan itu sudah terjamin dan kita pun menjadi ahli waris di tempat yang disediakan. Kalaupun secara jasmani kita telah berpisah dengan Yesus. Di sini kita harus bedakan. Para murid waktu itu yang ditinggalkan oleh Yesus sementara mereka telah dianiaya atau dikejar-kejar kelompok-kelompok yang tidak menyukai kehadiran kekristenan di dunia ini. Dan kemudian ditinggalkan oleh Yesus, tentu mereka sangat sedih. Tetapi mereka diyakinkan oleh Yesus, sekalipun dalam jasmani Yesus mereka seolah-olah ditinggalkan, tetapi ketuhanan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Sebab dari surga dia akan terus mengawal, mencurahkan berkat-berkatnya yang indah. Dan itu juga yang ditandai dengan peristiwa waktu kenaikan Yesus. Yesus terangkat ke surga, tapi dia menumpangkan tangannya dan memberkati bumi, memberkati pengikutnya, memberkati kita semua. Ini juga yang membuat kita terus hidup di dalam pengharapan. Sekali lagi dikatakan, sekalipun Yesus naik ke surga dan seolah-olah meninggalkan kita yang ada di bumi secara jasmani, benar kita ditinggalkan, tetapi ketuhanan Yesus itu selalu menaungi kita, bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh Agustinus, yang dulu secara manusia Yesus berada di tengah-tengah dunia, tetapi dengan ketuhanan Yesus, Yesus tidak berada di tengah-tengah dunia, melainkan dunia ini semua ada bagi Yesus. Itu harus jelas dikatakan Agustinus. Sekali lagi, bahwa ketika Yesus sebagai manusia berada di dunia, tetapi ketika Yesus naik ke surga dengan ketuhanan Yesus, bahwa dunia ini semua ada bagi Yesus. Sehingga Yesus itu sebagai Tuhan adalah maha mengetahui, tahu tentang kita, tahu semua apa yang kita alami dan perjalanan kita. Yang artinya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah mengabaikan kita.
Dari surga Yesus memberkati dan mencurahkan serta mengalirkan berkat-berkatnya buat kita. Manusia yang sering lupa dan tidak terbuka menghitung-hitung berkat Tuhan. Seandainya kita mau terbuka menghitung berkat Tuhan, bahwa berkat Tuhan itu bukanlah hanya soal harta, kekayaan, bukan. Banyak sekali. Bukan hanya soal materi, bukan soal hal-hal yang bersifat lahiriah. Disinilah kita harus terbuka untuk menghitung berkat Tuhan. Yang pasti seperti lagu, seandainya kita terbuka menghitung berkat Tuhan, kita akan pasti kagum. Bukan hanya materi. Kalau kita katakan materi, wah, kepenuhan hidup tidak hanya di situ. Tetapi kalau kita menginventarisasi berkat Tuhanlah kesabaran, berkat Tuhanlah kesetiaan, berkat Tuhanlah kecerdasan, berkat Tuhanlah anak-anak yang taat dan setia, berkat Tuhanlah rumah tangga yang bahagia, berkat Tuhan juga kalau kita bisa tidur nyenyak, itu juga berkat Tuhan. Uang dapat membeli rumah yang mewah, rumah yang besar. Tetapi uang tidak bisa membeli rumah tangga yang bahagia. Uang bisa membeli tempat tidur yang empuk, yang luks. Tetapi uang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Tidak bisa. Maka sebaliknya, orang yang berada di tengah-tengah dunia memiliki banyak. Di tengah-tengah dunia ini belum tentu bisa tidur nyenyak. Tapi itu berkat Tuhan. Ketika saya banyak menghadapi tantangan dan persoalan serta pergumulan hidup, baik di bidang ekonomi, di bidang kekeluargaan, di bidang yang lain, tetapi saya sabar dan tabah dan tangguh, dan akhirnya saya bisa lahir sebagai pemenang kehidupan. Itu adalah berkat Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Berbicara tentang grace, kita bisa mengatakan ada special grace, tetapi ada juga general grace. Tapi itu berasal dari Tuhan. Kita bisa memiliki matahari yang indah, hari-hari yang indah. Kalau saya diskusi sering, di Indonesia itu bisa dimanfaatkan 365 hari 1 tahun. Semua waktu itu bisa dimanfaatkan. Di negara yang lain ada musim hujan, ada musim dingin, musim es, musim salju, musim panas dan sebagainya. Tidak bisa maksimal bekerja. Ya. Kalau kita cerita dengan orang lain, SDA sumber daya alam Indonesia luar biasa dibandingkan dengan sumber daya alam. Bukankah itu anugerah dan berkat Tuhan yang kita sebut sebagai general grace? Ada juga special grace. Tidak semua sama. Kepada seorang diberikan harta, kekayaan. Kepada seseorang diberikan kesetiaan. Kepada seseorang diberikan ketabahan, kepada seseorang kecerdasan, kepada seseorang diberikan kebijaksanaan dan lain-lain. Ya. Seandainya Tuhan memberikan kekayaan bagi saya, mungkin saya akan menjadi orang yang sombong atau congkak. Tapi Tuhan memberikan yang lain. Kekayaan tidak diberikan kepada saya. Yang lain mungkin diberikan. Seperti itu. Tapi semua itu berguna. Mari kita hitung. Hanya bagaimana supaya memelihara terus sukacita sebagai aspek atau sebagai indikator daripada kebahagiaan. Salah satu adalah bersukacita. Tips untuk memelihara dan supaya sukacita itu dan kebahagiaan itu tetap awet. Mari kita mensyukuri apa yang ada bagi kita. Syukurilah apa yang kau miliki, supaya kamu jangan iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Jika kau menjadi bahagia,
Jadilah dirimu sendiri, jangan menjadi diri orang lain. Maka jangan kau terlalu sering membanding-bandingkan dirimu dengan diri orang lain. Ketika kamu selalu membandingkan dirimu dengan diri orang lain, kebahagiaan tidak akan pernah kau nikmati. Bagaimana saya melihat terlalu banyak melihat orang lain? Akhirnya apa? Muncul kecurigaan. Setelah curiga nyinyir lagi. Akhirnya kita sendiri yang stres. Sepeda motor tetangga yang berganti-ganti. Tetangga yang ganti sepeda motornya, tapi kita yang stres. Gimana itu? Gak pernah bahagia. Sekali lagi, syukurilah apa yang ada padamu supaya kamu tidak iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Sadarilah bahwa inilah anugerah Tuhan, berkat Tuhan, dan sampai sekarang bahwa Tuhan itu telah memberkati saya. Ini banyak persoalan, apalagi di tengah-tengah teknologi yang maju ini. Ada cerita kawan kepada saya jadi tertawa mendengarkan. Di mana ini? Saya nggak pernah bisa tidur, terus cemas, setiap hari cemas. Dia pergi ke dokter, dicek darahnya stabil. Bagus darahmu. Dicek jantung. Jantung juga bagus. Sudah dicek semua bagus. Tapi sampai tidak bisa. Dan terus cemas dan tidak bisa tidur. Akhirnya dokter menyarankan. Udahlah, sudah diperiksa jantungmu, sudah diperiksa darahmu. Bagus, cek dulu. Kamu ke ahli ini otak. Otakmu dulu diperiksa. Setelah sampai diperiksa otaknya, dokternya mengatakan, kamu tidak bisa tidur, kamu terus cemas. Jantungmu bagus, darahmu bagus, tapi otakmu kotor, katanya. Yang membuat kita sering cemas apa? Karena terlalu banyak ini. Terlalu banyak memikirkan dan terlalu banyak menyinyir barangkali, terlalu banyak kecurigaan, terlalu banyak melihat orang lain, sehingga kita cemas terus menerus. Ya, apalagi sekarang ini, oleh karena kecerdasan manusia sekarang di era, ya kita katakan 5.0, orang sudah makin cerdas. Ya, di Eropa sudah banyak sekarang ini menjadi ateis. Karena mereka sudah semakin sudah lebih percaya kepada teknologi. Di Timur Tengah 50% menjadi ateis karena agama dipakai untuk alat politik, ya, tidak dihayati, ya, terutama dampak daripada kemajuan. Sepertinya semua bisa dilakukan oleh otak sekarang. Mau mengganti jantung bisa, mau melakukan ini bisa. Akhirnya sekarang ini, ya, katanya nih ada kelompok yang bisa mencangkokkan sekarang ini otak yang cerdas kepada orang lain, sehingga ada kelompok mencari otak yang cerdas sekarang. Tapi semakin banyak dipakai otaknya, semakin aus. Maka dicarilah orang-orang cerdas. Tetapi orang yang jarang memakai otaknya, ternyata dirubah. Rata-rata orang memakai otaknya. Dia lebih minim orang memakai otaknya. Dan akhirnya jatuh ke Indonesia. Kelompok ini banyak mencari otak-otak yang tidak pernah dipakai di Indonesia sekarang. Yang sering dipakai apa? Emosinya. Otaknya jarang. Itulah kesanggihan ini. Tetapi inilah semua membuat kita menjadi cemas dalam kehidupan, yang pada akhirnya kita tidak mau bersyukur dan sukacita yang diberikan oleh Yesus atas semua berkat, atas semua karya, atas semua keselamatan
di mana yang paling berharga sehingga kita lupa bahwa kita ini adalah ahli waris di dalam kerajaan surga. Sekalipun kita susah, seperti yang sering saya katakan, penyakit yang menerpa kita sekarang yaitu penyakit gegana, gelisah, galau, dan merana. Ini penyakit bukan hanya menerpa anak muda, tetapi ini semakin berkembang akibat kita tidak pernah yakin akan karya Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan juga terus peduli dan mengalirkan berkat-Nya buat semua ciptanya. Sekalipun sekali lagi kita berpisah secara jasmani, tetapi dengan ketuhanan dan kekuasaan Tuhan, Dia selalu peduli. Dia selalu mencurahkan berkat-Nya buat kita, walaupun berkat itu berbeda-beda. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara, sebagai bukti sukacita kita pada hari ini, di mana Yesus telah terangkat dan naik ke surga untuk menyempurnakan sejarah dan rancangan keselamatan yang dilakukan oleh Allah. Di sinilah tugas kita yang direkomendasi oleh Yesus. Jadilah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Saksi Kristus dengan berbagai hal, baik secara oral melalui nyanyian pujian kepada Tuhan, baik memberitakan firman Tuhan, tetapi yang terutama menjadi saksi Kristus. Apa yang diinginkan oleh Kristus? Yaitu melakukan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Allah. Bahkan satu perbuatan baik kecil lebih berharga dari ratusan niat baik. Kalau hanya niat bisa saja, tapi tidak pernah diwujudkan. Satu perbuatan baik lebih berharga dari 1000 niat baik. Itulah yang diharapkan oleh Yesus, menjadi saksi Kristus. Melakukan yang baik, melakukan seturut dengan kehendak Allah. Saja lewat sekarang banyak hal peluang untuk memberitakan kebaikan, untuk memberitakan menjadi saksi Kristus secara langsung. Ini sekarang aplikasi-aplikasi teknologi bisa mendukung, ya. Sering waktu seringan perempuan itu sering keistimewaan perempuan kan banyak sekali, tetapi bagaimana keistimewaan itu dipakai? Oleh karena otak yang sudah terdesain dari sananya, perempuan itu kan lebih bernilai, lebih hebat daripada laki-laki. Karena hasil penelitian di Amerika, di Maryland, di Universitas Maryland, otak perempuan itu sebenarnya lebih kecil dari otak laki-laki, tetapi otak perempuan itu dilapisi dengan warna yang ungu, dan ini mempengaruhi terhadap kinerja perempuan. Bahwa otak laki-laki lebih tebal dilapisi oleh warna putih, sehingga laki-laki hanya bisa mengerjakan pekerjaan dalam waktu yang sama, hanya satu. Maka kalau bapak-bapaknya lagi bekerja, ibu-ibu juga tahu usah. Ini dulu kerjakan, ini dulu kerjakan, ini dulu kerjakan. Enggak bisa itu. Selesai dulu ini baru dikerjakan. Tapi kalau perempuan bisa 5 sekaligus pekerjaan yang sama, sambil masak nasi, sambil TikTok, bahkan sambil nyapu, bernyanyi-nyanyi, menggendong anak, bisa waktu yang sama. Bisa waktu yang sama. Dia masak, dilihat sebentar, kemudian sambil nyapu-nyapu, tapi HP-nya sambil TikTok-TikTokan begitu kan. Bisa, laki-laki nggak bisa seperti itu. Waktu pembinaan minggu yang lewat saya katakan, beruntunglah kalian perempuan, karena kalian lebih bebas sebenarnya dari laki-laki. Salah satu bukti, coba saya contoh, kebebasan perempuan dari kebebasan laki-laki. Kalau sekarang, coba, kalau ada kegiatan, Pak, ibu-ibu di rumah, Pak, saya pakai dulu
bajumu sebentar ya. Oh pakailah di situ. Coba bapak-bapak, mak saya pakai dulu bajumu ya. Alah, susah. Itulah kehebatan perempuan. Itu saya punya ransel, punya tas. Saya pakai dulu sebentar ya. Oke. Ibu-ibunya yang membawa tas juga. Kalau mau diransel silakan, enggak persoalan. Kalau mau dipegang silakan. Kalau mau dibikin hanya di tangannya sambil di jalan silakan. Coba bapak-bapak, ada yang memanggul tas di sininya dibikin begini. Kamu sudah lain kamu. Kan kira-kira seperti itu. Itu keistimewaan. Lain lagi keistimewaan yang selalu saya katakan. Oleh karena otak perempuan itu telah didesain dari sononya. Perempuan mampu berkata-kata 17.000 kata sampai 20.000 kata satu hari. Laki-laki hanya mampu 7.000 kata. Maka tak usah kalau mau berdebat dengan perempuan, kita laki-laki lebih baik mengalah. Coba kalau terus berdebat, saling menjawab, 7.000 kemampuan kita, 17.000 kemampuan. Coba habis 7.000, ibu-ibunya masih saldo 10.000 kata lagi. Mana bisa kita rawat? Tapi ini tidak enggak bagus juga. Ya, kalau bahasa Batak kata sofisik. Setelah saya mengkhotbahkan ini jadi bapak-bapak berhasil. Ada bapak-bapak datang ke saya. Setelah saya mendengar khotbah preses, saya berhasil mengatasi ibu di rumah. Katanya, kenapa? Kalau ibunya lagi merepet, saya menari-nari aja tanpa berbicara. Baru setelah habis perbendaharanya serang dengan 7.000 katanya. Agak bagus juga seperti itu. Yang mau saya sampaikan, talenta dan potensi untuk menyaksikan kebaikan, menyaksikan kebenaran, menjadi saksi Kristus itu sangat potensial. Ibu-ibu dengan 17 sampai 20.000 kata satu hari. Seandainya ini dipakai untuk menyaksikan kebaikan Kristus, pasti luar biasa dalam kehidupan. Jadilah saksi Kristus bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus, bahwa penebusan itu telah disempurnakan oleh Yesus Kristus dengan kenaikannya ke surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau telah menggenapi rancangan keselamatan yang Tuhan perbuat bagi kami. Di mana Tuhan telah naik ke surga sebagai bukti bahwa Engkau adalah Tuhan yang berasal dari surga dan Kau kembali ke tempatmu semula. Dan dari sana Kau Yesus Kristus mencurahkan berkat-berkat bagi umat-Mu sehingga kami dipenuhi pengharapan. Sebab kami sebagai pengikut Kristus kelak akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, kuatkanlah kami selama kami di tengah-tengah dunia ini menjadi orang yang berpengharapan dan tetap bersuka cita oleh karena kesempurnaan dan bukti sukacita kami, yaitu kami mau menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Menjadi saksi bukan hanya perkataan, tetapi juga perbuatan, sikap hidup kami dalam membuktikan dan mewujudkan kehendak Tuhan, yaitu pekerjaan yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkati para hamba-Mu, para umat-Mu, anggota jemaat, mulai dari anak-anak hingga orang tua, lansia. Ikatlah kami di dalam ikatan kasih yang sempurna, agar tetap kebahagiaan itu menjadi bagian daripada hidup kami. Bukakan hati kami untuk menghitung berkat-berkat Tuhan yang berbagai macam, sehingga kami tahu
untuk bersyukur atas semuanya itu hanya kepadamu. Terimalah kami Bapa, di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan sukacita kita memberikan persembahan kita. Yesus ke surga,
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan memberitakan kepada kita bahwa Yesus telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan kuasa diberikan kepadanya. Untuk itu, kita yang telah dibangkitkan bersama Yesus, carilah yang di atas, jangan mencari yang di dunia ini. Tuhan Yesus adalah kepala dari jemaat dan kita adalah umatnya. Tunduklah kepadanya dan dengan segenap hati lakukanlah kehendaknya di bumi ini. Mari persembahkan hidup kita dan segala yang ada pada kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan yang menyatakan kasih dan damai sejahteranya kepada semua orang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama ada di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu.
Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil dan penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan Engkau memberati kami dan apa yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah berkat-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Horas.